Adik, belum lama tadi aku melihat teman Chandragupta pergi ke arah tempat cuci baju. Untuk apa dia pergi ke sana? Adik, berikan aku satu kesempatan. Aku akan buktikan kalau Chandragupta lah yang telah membantu Chanakya melarikan diri. Aku hanya butuh bantuan ini saja. Terima kasih banyak sudah membantuku. Tunggu. Di mana Maharaja? Dia pergi ke arah tempat cuci baju, Amatya. Ayo Badrasangka. Acarya, kau baik-baik saja? Ayo Acarya. Oh, Maharaja Agung Danananda. Aku dengar musuh kesayanganmu, Acarya Chanakya, telah mencuri hartamu dan melarikan diri. Dia mengalahkanmu dan melarikan diri. Bahkan dia melakukannya di bawah pengawasanmu yang sangat ketat itu. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku tahu. Kau tidak mau mendengarkan aku. Aku tahu kenapa. Karena aku selalu bicara kebenaran padamu dan memberitahukan kedudukan aslimu. Beberapa kali yang kukatakan pasti menjadi kenyataan. Pendeta itu bersumpah akan menghancurkanmu. Kau telah menghinaku. Aku bersumpah. Demi ilmuku ini aku akan menghancurkan dinastimu, Danananda. Aku akan melengsarkanmu dari singgasanamu dan mendudukan raja yang pantas di sana. Dia tidak akan tiada sebelum dia mewujudkan semua sumpah. Sekarang dewa pun sedang membantunya. Kau lupa bahwa kau sendirilah yang membacakan mantra suci untuk pendeta itu, Maharaja Danananda. Sudah selesai? Murah? Minggir! Semoga saja aku sudah memberimu cukup waktu, Chandra. Kau pasti sudah mendapatkan waktu mengeluarkan Acarya dari istana dengan aman. Aku harus tutup pintu saluran airnya.
Tidak ada siapapun di sini, kakak. Lihat adik, airnya masih bergerak. Aku bicara mengenai Chanakya dan kau bicara mengenai air ini. Aku berpikir racun yang kuberikan pada Chanakya seharusnya aku berikan sedikit kepadamu. Dasar kau ini. Sekarang Chanakya itu pasti berhasil lolos. Ayo pergi dari sini. Tunggu Maharaja. Lihat ini. Lihat Maharaja. Kalung Chanakya. Artinya Chanakya sudah keluar dari saluran air ini. Dan pelayan itu sudah membantunya. Acarya, sebentar lagi kita akan sampai ke hutan, lalu kau juga bisa menghilangkan racun dari dalam dirimu, Acarya. Tahan sebentar saja ya. Kau akan baik-baik saja. Ayo. Aku akan pergi ke ujung saluran dan aku akan menangkapnya. Tidak perlu, kakak. Aku sudah memasang banyak sekali perangkap di sana. Pelayan Dumketu tidak mungkin melakukan ini sendirian. Pasti ada temannya yang telah membantunya dalam hal ini. Kau tahu temannya yang mana? Chandragupta. Dialah orangnya. Maharaja, ada yang berusaha melarikan Chanakya dari dinding penjara. Artinya kakak sudah berkata benar. Ini tidak mungkin pekerjaan satu orang saja. Pergi dan bawa mereka semua padaku. Chanakya!
mereka masih belum pergi jauh. Kalian ikuti jejak kaki ini dan bawa mereka padaku. Sudah, Acarya. Sudah. Kita sudah sampai. Tinggal sedikit lagi. Aku rasa kita berdua tidak akan bisa selamat dari sini. Hanya salah satu dari kita yang akan selamat. Lihatlah kondisiku semakin memburuk. Kau pergilah. Kau pergi dari sini dan ingat sumpahku. Kau pergi dari sini. Jangan sampai Danananda mengetahui keterlibatanmu denganku. Pergilah. Kau di sini saja. Aku pasti akan menemukan jalan keluarnya, Acarya. Acarya, kau jangan cemas. Aku akan segera kembali. Itu dia di sana. Ayo cepat tangkap dia. Aku harap Chandra dan Acarya sudah keluar dengan selamat. Acarya? Acarya? Acarya, buka matamu. Acarya, bukankah katamu kau sendiri yang bisa mencari daun ini dan kau bilang ini bisa menghilangkan racun yang ada di dalam tubuhmu? Buka matamu, Acarya. Acarya! Ya Dewa, aku harus segera memanggil tabib. Acarya, kau tunggu di sini. Aku akan segera kembali, ya? Sabar. Sabar. Jika kau menjalaninya dengan baik, maka kau akan mendapat hasil yang baik dan kebahagiaan yang abadi. Tetapi aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa kau masih kurang bersabar. Acarya, kau sudah sembuh. Bagaimana wajahku? Kau kelihatan segar, Acarya. Sungguh, sebelum hari ini, ilmumu sama sekali tidak terdengar merdu di telingaku. Kau bersiaplah sekarang, karena aku akan memberimu banyak ilmu. Ini akan membantumu untuk bisa menjalani rencana kita di malam purnama Chandragupta. Hari ini dan sekarang juga. Hari ini? Sekarang juga? Acarya, kita baru saja selamat dari mara bahaya. Dan kau juga kan? Kau baru saja selamat dari lubang maut. Dan... Acarya! Chandragupta! Chandragupta, temanmu, Dhumketu. Kenapa dengan Dhumketu? Danananda sudah menahannya dengan tuduhan telah melarikan Acarya.
Apa? Chandragupta, aku tahu saat ini kau berpikir apa dan ingin berbuat apa. Tetapi jangan terburu-buru melakukan apapun saat ini, Chandragupta. Kau haruslah bersabar. Acarya, nyawa temanku berada dalam bahaya karena dia sudah menyelamatkan kita. Dan saat ini aku hanya berpikir untuk menyelamatkannya saja dan tidak ada hal lainnya. Chandragupta! Lihat gambar ini dengan baik pelayan. Aku akan memotong lehermu persis di tempat ini. Sesuai sastra, jika ada benda tajam yang memotong leher di sebelah sini, maka rasanya akan sangat sakit di sana. Dan aku akan melakukannya dengan pisau cukur ini. Biasanya pisau cukur digunakan untuk memotong rambut, tetapi hari ini dalam sejarah Magadha, dia akan memberikanmu maut yang paling menyakitkan. Kau seharusnya merasa beruntung karena seumur hidup kau bisa bekerja di istana ini sebagai pelayan. Tapi sekarang, kau akan tiada sebagai pengkhianat. Hanya ini takdir yang kau dapatkan atau yang kutakdirkan untuk dirimu. Biasanya pisau cukur digunakan untuk memotong rambut, tetapi hari ini dalam sejarah Magadha, dia akan memberimu maut yang paling menyakitkan. Hukuman maut untuk pengkhianat! Hukuman maut untuk pengkhianat! Hukuman maut untuk pengkhianat! Hukuman maut untuk pengkhianat! Doom tidak bersalah! Aku yang membebaskan Acarya Chanakya yang mulia! Kehidupan manusia itu seperti roda pembuat kendi tanah. Lalu terasa seperti putaran waktu yang terus saja bergerak.
dan tidak menunggu siapapun. Hanya ada satu cara untuk menjalankan kehidupan, yaitu caranya adalah dengan tanganmu. Artinya adalah perbuatanmu. Hanyalah perbuatan yang bisa mengubah masa lalu kita dan membuat masa depan. Karena itulah, jangan buang waktu dengan memikirkan masa lalu. Kita tidak tahu masa depan. Kau harus berusaha untuk fokus agar hidup menjadi lebih baik dan juga lebih bermanfaat. Inilah ilmu yang aku bagikan kepada kalian. Yang Mulia, aku yang melakukan semua ini. Kau boleh memberikan aku hukuman. Diam! Kau tidak perlu memohon untuk diberikan hukuman, pelayan. Kau pasti akan mendapatkan hukuman. Doom tidak bersalah. Aku yang membebaskan Acarya Chanakya, Yang Mulia. Aku yang melakukan semua ini, Yang Mulia. Dan aku mengakui perbuatanku di depan semua orang. Aku yang berpikir matang untuk mengeluarkan Chanakya dari sini. Doomketu berpakaian seperti ini karena aku yang sudah menyuruhnya mengalihkan perhatian prajurit Magadha. Sehingga aku punya waktu untuk bisa membawa Acarya Chanakya jauh dari sini. Semua kebenaran ada di depanmu, Yang Mulia. Saat informan Amatya gagal menemukan Acarya Chanakya, aku yang menemukannya. Tidak sekali, tapi 2 kali. Dan itu pun sama sekali tanpa bantuan. Padahal semua orang tahu Acarya Chanakya setara dengan pasukan besar. Amatya, kau setuju dengan perkataanku ini, kan? Coba saja, Yang Mulia, pikirkan bagaimana aku menjadikan Acarya Chanakya tahananmu. Dia sendiri merencanakannya bersamaku. Semua ini terjadi atas keinginannya. Dan saat aku membawanya padamu... Saat aku berusaha menghabisinya, kau memastikan aku kehilangan hartaku. Ya, agar aku bisa menyelamatkan nyawanya. Lalu kau meminta izinku agar bisa menginterogasinya. Ya, pada saat itu aku mulai merencanakan cara untuk membebaskannya. Dan coba lihat, setelah itu dia bebas. Ya. Yang Mulia, kau tahu Chandragupta? Temanmu ini sudah mengakui kalau dia yang membawa Chanakya pergi dari tempat ini. Dan dia juga bilang, jika kau tahu, maka kau akan mengatakan semua ini hanya demi menyelamatkan nyawanya. Aku tidak berbohong, pelayan. Jika saja temanmu itu tidak mengakui kejahatannya lebih dulu, maka pisau cukur ini akan ada di lehermu. Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau berbohong, Doom? Aku akan beritahu. Dia memang pengkhianat kerajaan, tetapi juga sahabat yang baik. Dia sadar dan dia mengambil kesempatan untuk bisa menjadi teman baikmu. Tapi sekarang, di saat maut ada di dekatnya, dia malah ingin bebas dari pengkhianatan yang dia lakukan terhadap dirimu. Dia ingin bebas dari tubuh yang terus menyiksa dirinya. Tidak, Maharaja. Dia sama sekali tidak mengkhianatiku. Aku hanya telah... Hentikan, Chandra! Sekarang kau tidak perlu memihaknya lagi. Sampai kapan kau akan terus membantunya? Kau seharusnya mengakhiri hubunganmu dengannya saat pertama kali dia melakukan dosa itu kepada Indra. Tapi ternyata kau sangat baik hati kepadanya. Itu benar kan? Ternyata
kau malah memaafkan dia. Apa? Apa yang kau katakan, Stul? Subadra benar. Kau ingatkan Chandra? Saat aku masuk istana ini, pada hari itu juga Dum Ketum masuk ke sini. Kau ingat saat itu dia bilang apa? Aku ingat sekali dia bilang bahwa kita harus menyimpan harta itu untuk kita sendiri. Tidak, semua itu tidak terjadi. Cukup, Chandra. Tidak ada yang akan berubah dengan berbohong seperti itu. Kau tahu semua ini benar-benar terjadi. Kau orang yang sangat baik hati dan mulia, kan? Hanya karenamu saja aku tidak bisa mewujudkan impianku. Aku ini memang bodoh. Hartanya ada di depanku. Karenamu, Chandra. Hanya karenamu saja. Aku tidak pernah bisa mendapatkannya. Karena itulah aku bekerja sama dengan Acarya Chanakya. Tapi, kalau hari ini aku tidak tertangkap, maka aku akan mendapatkan bagianku dari harta yang dicuri dari Yang Mulia. Aku pasti sudah pergi dari mereka semua. Dan juga jauh darimu. Aku mendapatkan koin emas ini dari temanmu itu. Dan ini adalah bagian dari emasku yang dicuri oleh Chanakya. Ini membuktikan bahwa Chanakya dan temanmu itu bekerja sama. Dia membantu Chanakya melarikan diri karena terpikat oleh harta. Bagaimana kau bisa serendah itu, Dum? Apa yang tidak dilakukan Chandra bagi kita? Dia sudah membebaskan kita dari menjadi pelayan. Dia juga yang membawa kita ke dalam istana ini. Dan kau malah mengambil kesempatan atas pertemanan ini, Dum. Yang Mulia, dengarkan aku saja. Aku yang melakukan semua ini. Kau boleh memberi aku hukumannya. Diam. Kau tidak perlu memohon untuk diberikan hukuman pelayan, karena kau pasti akan mendapatkan hukuman. Kau akan mendapatkan hukuman yang akan membuatmu ingat bahwa kewajibanmu hanya untuk Maharaja dan bukan untuk orang lain. Tidak ayah, ibu, kakak, adik, dan juga temanmu. Sebuah hukuman yang lebih menakutkan dari hukuman maut. Dum pasti akan mendapatkan hukuman maut dengan pisau cukur ini. Dia akan mendapatkannya seperti yang kukatakan. Tetapi bukan aku yang akan menghukumnya. Yang akan menghukumnya adalah kau, Chandragupta. Ambil ini. Kau telah bersalah karena membawanya ke istana. Kau juga telah bersalah karena percaya penuh kepadanya. Sekarang, kau harus menebus semua kesalahanmu. Kau akan selalu mengingat saat-saat di mana kau sendiri yang harus menghabisi teman baikmu itu, Chandragupta. Perasaan ini akan selalu membuatmu ingat kewajibanmu. Hanya ditujukan untuk Maharaja.
Kau tidak boleh sedikit pun percaya kepada siapapun kecuali percaya pada dirimu sendiri. Apalagi yang kau pikirkan, pelayan? Habisi pengkhianat ini! Jika kau tidak mampu melakukannya, maka aku akan menganggapmu memihaknya. Dan bukan hanya kau saja, tetapi juga kedua temanmu yang lain. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Antara kau menghabisi Dum Ketu atau selain nyawamu, nyawa semua temanmu akan melati. Baiklah. Jika ini keputusanmu, maka baiklah. Pertama, aku akan merenggut nyawanya lebih dulu. Jangan! Cepat, laksanakan perintahku, pelayan. Aku tahu hal ini pasti akan terjadi. Karena itulah, Chandra, aku bersumpah aku tidak akan membiarkan semua rencana kita gagal. Gunakan pisau cukur itu dan habisi saja nyawaku. Kau mengorbankan nyawamu hanya demi diriku, teman. Aku hanya pelayan biasa saja, Chandra. Karena aku bersamamu, aku mendapat kesempatan untuk bergabung dalam tujuan menjadikanmu Maharaja bagi India bersatu. Sekarang, dalam perang suci menyelamatkan Ibu Pertiwi ini, aku mendapat kesempatan untuk mengorbankan diriku. Kau bertanya kenapa aku melakukan semua ini? Chandra, aku melakukan semua ini karena aku sangat percaya padamu. Aku pasti akan melihat sahabat baikku Chandragupta Maurya menjadi Maharaja India bersatu. Aku melakukan semua ini untuk mewujudkan impian itu. Berjanjilah padaku, teman. Meski apapun yang terjadi, kau akan mewujudkan impian ini. Kau akan mewujudkan impian India bersatu. Berjanjilah, Chandra. Berjanjilah.
selesai. Bagus. Bagus sekali. Kau tidak menjadikan persahabatanmu rintangan dalam keadilan. Inilah yang kuharapkan darimu. Bagus sekali. Hukuman pengkhianat ini tidak selesai sampai di sini. Aku akan menunjukkan jenazahnya kepada semua orang. Dan akan kutunjukkan kepada seluruh dunia akibat berani mengkhianati Maharaja Magadha, Raja Danananda. Saat masih hidup dan setelah tiada. Dia sudah tiada, tetapi hukumannya masih berlaku. Semua rakyat yang lewat sini akan melemparkan batu kepadanya. Lempari dia! Ratu. Biarkan dia sendirian dulu untuk sesaat. Biarkan dia dengan dukanya. Dan sebelum ada yang tahu bahwa kau tidak ada di istana, maka cepatlah kembali ke sana, Ratu. Tapi Acarya... Percayakan keadaannya kepadaku. Calon Maharaja India Bersatu saat ini sedang berkabung dan tenggelam dalam duka. Tetapi aku tidak akan membiarkan dia lama berduka. Kau tidak perlu mencemaskannya, Ratu. Kalian tidak bisa memegang tali dengan baik. Siapa yang menjatuhkanku? Semua ini terjadi karena si gendut itu.
Dum pasti akan mendapatkan hukuman maut dengan pisau cukur ini. Dia akan mendapatkannya seperti yang kukatakan. Tapi bukan aku yang akan menghukumnya, tapi kaulah yang akan menghukumnya, Chandragupta. Maafkan aku, temanku Dhumketu. Aku tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Dalam permainan catur, raja adalah yang paling penting. Meski dia sangat penting, dia hanya bisa maju selangkah saja saat harus dimainkan. Itulah yang hanya bisa dilakukan oleh raja saat bermain catur. Pernahkah berpikir kenapa hal ini dilakukan? Karena semua pion lain siap untuk berkorban demi melindungi raja. Dalam kehidupan nyata pun, inilah hubungan seorang raja dengan pasukannya. Karena itu dalam pasukannya seorang raja harus bergantung pada prajurit yang bersedia untuk mengorbankan nyawa dan hidupnya hanya demi keamanan serta kehormatan seorang raja. Meskipun hanya permainan catur atau kehidupan nyata, ingatlah satu hal bahwa seluruh rakyat selalu bergantung kepada raja. Inilah ilmu yang kubagikan kepada kalian. Akhirnya sekarang kau sudah selesai berkabung dan kembali dalam wujud seorang pejuang. Sekarang pergilah dan beri keadilan pada sahabatmu Dhumketu, Chandragupta. Siapa kalian? Siapa? Lepaskan aku! Mau dibawa kemana aku? Lepaskan! Lepaskan! Apa-apaan ini? Akhirnya sekarang kau sudah selesai berkabung dan kembali dalam wujud seorang pejuang. Seorang pejuang yang siap untuk menjawab semua musuhnya dengan keras, Chandragupta. Pertahankanlah perasaan ini di dalam hatimu. Jangan buat dukamu menjadi kelemahanmu, tetapi menjadi kekuatanmu. Kau mulailah perjalanan perubahan dari mana sahabatmu Dhumketu melepaskannya, Chandragupta. Dhumketu yang gugur dengan gagah berani. Tetapi setelah tiada, dia tetap tidak dihormati sebagai pemberani. Dia malah menahan penghinaan sebagai pengkhianat. Semua rakyat yang lewat sini akan melemparkan batu kepadanya. Lempari dia! Dhumketu pantas mendapat rasa hormat, Chandragupta. Kau berkewajiban untuk memberinya kehormatan itu, Chandragupta. Kau harus memastikan bahwa Dhumketu mendapat penghormatan terakhirnya seperti seorang pemberani. Pengorbanan pemberani itu perlu mendapat kehormatan dari kita. Maka sekarang pergilah dan hentikan rasa berkabungmu itu. Pergi dan berilah keadilan pada sahabatmu yang bernama Dhumketu itu, Chandragupta. Dhumketu telah gugur sebagai seorang pemberani. Dalam perang suci ini, pertama kali kau kehilangan seseorang. Tetapi jangan hilang semangatmu, Chandragupta. Akan ada banyak rintangan dalam revolusi India bersatu.
Dan saat kau sudah menjadi saksi keberanian Dhumketu, maka pertahankan perasaan ini dalam hatimu. Kau akan menjadi Maharaja India bersatu, Chandragupta. Kau tidak boleh tenggelam dalam duka seperti ini. Kau harus membakar hatimu dengan bara api pembalasan. Kau bisa membakar dan menghanguskan kerajaan Dhanananda yang kejam itu, Chandragupta. Dhumketu mengorbankan nyawanya dengan senyuman, dengan keyakinan Chandragupta akan mewujudkan impian India bersatu. Kau jadilah Maharaja yang adil. Karena itu, kau jangan menangisi pengorbanan pemberani sahabatmu itu. Kau terimalah ajaran yang sudah kau dapatkan dari pengorbanan itu. Agar sebuah revolusi berhasil, kau harus berperang dan mengeluarkan darah. Jadi, mulai sekarang ingatlah Chandragupta, meski apapun yang terjadi, meski apapun harganya, kau tidak boleh putus asa. Saat kau mengkremasi jenazah Dhumketu, tetap biarkan api kremasi itu membara dalam hatimu sebelum kau membalaskan semua pengorbanan orang seperti Dhumketu. Baru kau akan menjadi Maharaja India bersatu, Chandragupta. Seperti setelah kematian Abhimanyu, Arjuna tidak melepaskan senjatanya. Seperti itulah kau juga harus melanjutkan revolusi ini. Perang melawan Dhanananda adalah perang suci dan perang karma juga, Chandragupta. Yang Mulia, lihatlah di sana. Kehancuranmu sudah semakin dekat, Dhanananda. Bersiaplah untuk akhirmu. Kehancuranmu sudah sangat dekat dengan dirimu, Dhanananda. Aku akan membalas dendam untuk setiap nyawa yang sudah kau renggut. Kau harus menembus dosa untuk setiap nyawa itu. Ini adalah sumpah Chandragupta Maurya, calon Maharaja India bersatu, yang akan menghancurkanmu.
Kau mau kemana, Chandragupta? Menemui Selesi. Aku ingin bertemu dengannya, agar dia bisa memberikanku pasukan dan senjata. Aku akan mewujudkan rencanamu saat malam purnama. Waktunya kurang dan masih banyak persiapan. Lagi pula, tidak ada revolusi yang sempurna tanpa pasukan. Silakan saja. Silahkan kau pergi kepada Selesi untuk mendapat bantuan senjata dan pasukan. Selesi memiliki senjata dan pasukan yang sangat besar. Setelah harta yang kau berikan kepadanya, dia pasti akan memberimu semua ini. Tapi Chandragupta, apakah kau pikir bahwa kau akan bisa memimpin pasukan Selesi? Maksudnya? Pasukan Selesi pasti akan berperang bersamamu. Tetapi hati mereka bukan kepadamu, melainkan kepada Selesi. Ingatlah bahwa kau sudah memulai bara api revolusi, Chandragupta. Pasukan asing tidak akan mengerti perasaanmu, Chandragupta. Yang kau perlukan adalah pasukan sepenuh hati yang siap untuk membebaskan Ibu Pertiwi ini, Chandragupta. Dengar baik-baik, kau perlu pasukan yang bukan berperang demi harta, tetapi demi Ibu Pertiwinya. Sebuah pasukan yang siap mengorbankan nyawanya demi revolusi ini, yang setiap tetes darahnya adalah demi Ibu Pertiwi dan India bersatu. Mereka akan berperang bersama. Tapi Acarya, di mana kita akan menemukan pasukan itu? Siapa yang memiliki rasa pengorbanan dan juga patriotisme yang lebih dari kami? Ada di dalam orang yang berhak atas dirimu, Chandragupta. Kesatria Piplivan. Kesatria Piplivan? Bukankah mereka sudah dihabisi oleh Danananda saat dia menghancurkan Piplivan? Semua itu palsu. Itu kebohongan yang telah disebarkan oleh Danananda ke seluruh dunia. Dia ingin dunia menerima kebohongan ini. Tetapi Panglima Matsalde bilang kepadaku setelah kehancuran itu Danananda telah menjadikan 1.000 tentara tahanannya. Mereka adalah 1.000 tentara yang memiliki perasaan dan juga kekesalan dalam hati yang sama seperti yang kau miliki, Chandragupta. Jika bara api itu dibangkitkan dalam diri pasukan itu, maka setiap tentara akan setara dengan 100 tentara Danananda, Chandragupta. Setelah 12 tahun, siapapun orang yang masih selamat dari 1.000 tentara itu, kita satukan mereka bersama kita, maka kita akan mendapatkan pasukan yang akan mengakhiri Danananda, Chandragupta. Jangan cemas, Acarya. Dimanapun pasukan kesatria Piplivan ada di Magadha, aku pasti akan bisa menemukan mereka semua. Lalu kita akan membangun pasukan kita sendiri melawan Danananda yang kejam. Jadi kalian semua adalah tentara yang langsung disiapkan oleh Amatya. Saat kalian sudah menjadi penjaga baru di istana ini, aku berpikir akan menyambut kedatangan kalian dengan makan besar. Bagus. Aroma yang luar biasa. Ada apa? Kalian menunggu apa? Ayo, mulailah makan. Ayo. Silahkan nikmati makanannya.
Ini adalah kepala dari para tentara yang sudah membiarkan jenazah pengkhianat Dhumketu hilang dari pasar. Mereka sama sekali tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Jika kalian melakukan kesalahan yang sama, maka aku akan ada di sini. Bakinya ada di sini. Tapi sebagai ganti kepala ini, akan ada kepala kalian. Pergi! Biarkan aku menikmati makananku. Amatya, bagaimana status emasku dari Bukit Tambang? Emasnya sedang menuju ke istana, Maharaja. Dan tidak lama lagi akan sampai di sini. Kalau begitu, simpanlah semua itu dengan baik di berangkasku yang paling aman. Selesi akan segera tahu bahwa Chanakya sudah melarikan diri. Dia pasti akan kembali menunjukkan kekuatannya kepadaku. Jadi aku akan menguatkan Magadha. Dengan harta, dengan hartaku. Aku tidak tahan jika Selesi berada jauh lebih tinggi dari diriku. Tentu saja, Maharaja. Oh ya, Amatya, bukalah mata dan telingamu itu terus. Karena aku merasa akan terjadi sesuatu dalam istana. Jangan cemas, Maharaja. Kali ini tidak akan ada kesalahan. Pikirkan, Bu. Pasti ada tempat di mana dia menjadikan Ksatria Piplivan sebagai tahanannya. Ibu bahkan tidak tahu selama 12 tahun Danananda telah menahan Ksatria Piplivan. Ibu hanya tahu satu hal saja, Nak. Dengar, jika Danananda berani menjadikan mereka sebagai tahanan, maka dia pasti akan memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Danananda tahu, satu Ksatria Piplivan itu sama dengan jumlah 100 orang. Dan mereka bisa bertahan di keadaan tersulit sekalipun. Chandra, aku ingin pulang. Aku merasa sangat gelisah. Aku mau pergi sekarang. Ada apa, Indra? Tadi ada 3 kereta kuda yang penuh dengan emas. Saat aku menghitungnya, aku melihat emasnya penuh dengan darah. Tidak tahu itu darah siapa dan dalam keadaan apa dibawa ke istana sampai di semua emasnya, semua ada darah. Aku sangat gelisah memikirkan semua itu. Aku merasa sangat takut, Chandra. Emas lagi? Dari mana semua emas itu datang? Ini bukan waktunya menagih pajak, kan? Tidak. Emas ini bukan hasil pajak rakyat Magadha. Jika itu bukan hasil pajak rakyat Magadha, lalu emas sebanyak ini datang dari mana? Indra, coba kau pikir, apa kau mendengarkan sesuatu mengenai emasnya? Coba ingatlah dan beritahu aku. Ya, aku dengar dari tentara mereka mengatakan bahwa emas ini tidak keluar dari keringat tapi dengan darah dan tulang dari musuh Maharaja Chandra. Keluar dari darah dan tulang musuh Maharaja. Apakah mereka bicara mengenai Ksatria Piplivan?
Kalau aku mendengar dari apa yang dikatakan oleh Indra dan Ibu, aku merasa bahwa kesatria Piplivan sudah ditahan di tempat itu. Tapi aku harus memastikan keraguanku lebih dulu. Indra akan membantuku. Aku akan mengikuti kereta kuda yang membawa emasnya agar aku bisa mencari tahu lokasinya dari mana emas itu dibawa kemari. Maitri? Ini akan sangat berbahaya, Chandragupta. Apa Acarya Chanakya tahu mengenai rencanamu ini? Tidak. Dia belum tahu mengenai rencana ini. Dan aku tidak punya waktu memberitahunya juga. Acarya yang memberiku tugas untuk mencari kesatria itu. Dan aku akan melakukannya. Meski dia seorang pangeran, Chandragupta sama sekali tidak mencemaskan nyawanya. Dia memang keras kepala. Sekali memutuskan sesuatu, akan melakukannya. Aku kenal Acarya Chanakya. Dia pasti ingin mengetahui berita ini. Kalau begitu, aku harus segera memberitahu Acarya Chanakya. Ayo cepat maju ke depan. Ayo cepat. Aku berharap perjalanan ini akan membawaku kepada kesatria Piplivan. Sebelum besi menjadi sebuah pedang, dia harus melewati banyak sekali proses. Dia harus menahan banyak pukulan palu. Dia bahkan harus melewati panas yang membara dan terbakar di sana. Setelah menahan semua ini, pedang akan mendapatkan identitasnya. Seperti itu, setiap masalah yang datang dalam kehidupan manusia, duka dan kegagalan akan membentuk identitas manusia. Jika kau ingin menjadi pedang untuk menghabisi musuhmu, maka bersiaplah untuk melewati banyak ujian agar bisa menjadi pedang yang tajam dan mendapat kekuatannya. Baru setelah itu, kau akan mendapatkan kemenangan. Inilah ilmu yang kubagikan kepada kalian. Informanku mengatakan kepadaku bahwa kau adalah informan Acarya, di mana dia menyembunyikan hartaku yang sudah dicuri, dan siapa siswanya yang terus membantunya membuat rencana untuk melawanku. Ini sudah siang, tapi kami juga belum sampai di lokasi di mana emas Danananda berasal. Sebenarnya apa rahasia dari tempat itu? Tepat. Kakak ingat? Waktu kecil kita sering bermain permainan ini. Aku ingat, adik. Aku ingat setiap saat yang kuhabiskan bersama denganmu. Aku tahu, kakak. Kau sudah kehilangan jarimu. Tapi setelah menangkap Dhumketu, kau sudah mengembalikan posisimu ke dalam hati. Terima kasih, Maharaja. Entahlah, kakak. Tapi aku merasa masih ada yang tidak beres. Aku tidak tahu, tapi ada sesuatu yang lolos dari pandangan. Lihat itu. Lihat burung itu. Dia di sini
untuk mengantarkan sebuah pesan. Jangan cemas, Maharaja. Sejak hartamu dicuri, aku selalu mengejar setiap burung yang ada di sekitar istana. Bagus. Kita hanya harus menangkap orang yang sudah mengirimkan burung itu. Jadi Acarya Chanakya memiliki informan. Secantik dirimu juga ya. Seharusnya kau malu yang mulia bicara hal serendah itu mengenai Acarya Chanakya. Nada suara yang berubah. Informanku sudah mengatakan bahwa kau adalah informan Acarya Chanakya. Belakangan ini semua dugaanku selalu benar. Aku melepaskan anak panah dan dia langsung sampai tepat sasaran. Tidak lama lagi, pencuri Chanakya itu akan ada di depanku. Lalu balas dendamnya, pemikirannya. Untuk menyatukan India, impiannya menaruh maharaja baru pada posisiku. Semuanya akan dihabisi oleh Dhanananda. Kita sudah sangat jauh dari istana dan kerajaan. Entah ada apa di sini. Penjagaan di sini sangat ketat. Aku harus bersembunyi di tempat yang lebih aman. Pengamanan seketat ini, padahal jauh dari istana. Apakah di sini ada harta rahasia Dhanananda juga? Dari mana emas itu diantar ke istana? Aku merasa ini adalah tempat di mana Dhanananda menjadikan kesatria Piplivan sebagai tahanan. Aku harus melihat lebih dekat lagi. Kau tahu apa yang akan terjadi padamu? Tentaraku akan memasukkanmu ke dalam arang panas dan menanyakan semua informasi mengenai Chanakya. Dan kau juga pasti akan disiksa sampai kau akan mengungkapkan semuanya. Di mana dia menyembunyikan hartaku yang dicuri, siapa siswanya yang terus membantunya membuat rencana untuk melawanku. Semuanya, kau akan mengatakan semuanya dengan bibir manismu. Yang ingin kau dengar dariku melalui penyiksaan akan kuberitahu padamu sebelumnya, Maharaja. Kau ini seorang pengecut. Raja yang tidak jantan. Maharaja sejati India pasti akan datang. Dan aku yakin kau akan segera lengser dari tahtamu itu. Hidup India! Kau mungkin sudah tiada, tetapi tetap saja Chanakya tidak akan selamat. Tentaraku pasti akan segera sampai.
kepada pengirim pesan yang kau kirimkan pesan untuk Chanakya. Kau dengar? Chanakya, dimanapun kau berada, aku akan segera menemukanmu dan tempat persembunyianmu. Jadi ini adalah tambang emas rahasia Danananda. Tambang emas Danananda. Ini adalah burung yang sering digunakan oleh Matri untuk mengirim pesan pada Chanakya. Sebelum dia sampai pada Chanakya, dia sudah dipanah. Bagaimana dengan pesan yang dia bawa? Di mana pesannya? Yang Mulia, kami tidak menemukan pesannya. Sekali lagi Wisnugupta Chanakya sudah menipu kita, Maharaja. Tidak, Amatya. Bukan menipu kita. Ini pasti permainan yang dilakukan Chanakya dan terkadang kita. Dalam waktu singkat, Chanakya telah kehilangan 2 orang kepercayaannya. Maka permainan ini juga tidak terlalu buruk bagi kita. Terimalah doa dariku ini, Maitri yang pemberani. Aku yakin sekali saat waktunya kau mengorbankan diri. Kau pasti sama sekali tidak pernah ragu. India bersatu akan selalu menghargai jasa pahlawan sepertimu. Tapi Acarya, bagaimana kau bisa tahu berita kematian Matri secepat ini? Lalu siapa yang memberimu pesan ini? Aku sangat percaya pada Maitri. Aku tahu betul saat kedok Maitri akan terbuka di depan Danananda, dia hanya akan memilih satu hal saja, yaitu dia pasti akan mengorbankan diri demi kejayaan negeri ini. Acarya, bagaimana kau menghabisi burung itu sebelum dia sampai kepadamu? Aku sudah merencanakan keadaan seperti ini dari sejak lama, Indrajani. Jika dalam keadaan genting nanti, maka kau perlu mengirim pesan kepadaku. Jangan pernah mengirim kemari. Kau harus mengirim ke menara yang sedikit jauh dari sini. Jika ada yang mengikuti pembawa pesanmu, maka mereka tidak akan sampai ke asrama ini. Jangan khawatir Acarya, itu akan terjadi. Aku tahu Maitri pasti mengirimkan pesan yang berkaitan dengan Chandragupta. Jadi aku menunggu kedatangan burung itu di menara saat aku melihat tentara dari kejauhan. Aku mengerti, aku tidak punya cara yang lain selain menghabisi burung itu. Pertama, Dhumketu, dan sekarang Matri. Tidak tahu berapa banyak yang akan berkorban sampai Yang Mulia Danananda dilengsarkan dari singgasananya. Acarya,
akan ada banyak rintangan dalam revolusi ini, Stulbadra. Tetapi jangan sampai rintangan ini melemahkan kita. Akan tetapi sudah seharusnya sebaliknya, yaitu menguatkan kita. Dia harus semakin membesarkan bara api dalam hatimu. Berdoalah kepada dewa agar Chandragupta segera menemukan kesatria Piplifan yang disembunyikan oleh Danananda sebagai tahanan. Sekali para kesatria itu bergabung dengan aksi revolusi kita, maka kekuatan kita akan jadi jauh lebih besar. Apa mereka kesatria Piplifan? Cepat bantu dia! Diam! Kalian kesatria Piplifan tidak akan lepas dari sandiwara kalian. Dugaanku ternyata benar. Mereka adalah kesatria Piplifan yang telah ditahan oleh Danananda sejak 12 tahun lalu. Tentara! Kondisimu sudah terluka parah. Kepalamu sudah hancur. Dan aku rasa saat ini banyak tulangmu yang sudah patah. Sekarang kau tidak berguna lagi untukku. Belajar untuk mengendalikan amarahmu. Tidak ada yang lebih berharga darinya. Tidak. Kali ini bukan dengan amarah. Tetapi aku akan bekerja dengan licik. Jangan cemas kesatria Piplifanku. Aku berjanji. Aku akan segera kembali dan aku akan membebaskan kalian semua dari rantai perpelayanan Danananda yang kejam ini. Semoga saja aku mendapatkan jalan keluar. Ada solusinya. Aku akan mencuri batu emas itu dan akan membuat kunci agar aku bisa masuk ke dalam tambang emas itu. Acarya, tidak lama lagi kita akan memiliki pasukan untuk bisa melawan Danananda. Musuh kita, Chanakya, selalu selangkah lebih maju dari kita. Buktinya ada di depan kalian semua. Sebelum aku bisa menyelamatkan hartaku, dia berhasil mencuri dan menyembunyikan harta rahasia. Dan saat aku meracuni Chanakya, dia bersama Dhumketu berhasil membuat rencana pelariannya dan berhasil lolos. Dan saat kita mengikuti burung yang akan mengirimkan pesan padanya, dengan sigap Chanakya langsung menghabisinya. Aku mengerti satu hal dari sini. Jika kita ingin mengalahkan Chanakya,
maka kita harus membuat sebuah rencana yang satu langkah lebih maju dari pemikirannya. Itu yang akan terjadi, Yang Mulia. Yang Mulia, aku menemukan sesuatu yang bisa membuat kita berpikir selangkah lebih maju dari Chanakya. Yang akan membantu kita mengetahui apa rencana Chanakya selanjutnya. Aku berpikir kau masih berkabung untuk kematian temanmu, tetapi kau malah ada di sini, di depanku, dan sedang membantu. Pelayan tidak punya waktu untuk berkabung, Yang Mulia. Jadi, bukannya berkabung atas kematian Dhumketu, aku pergi ke rumahnya. Kemudian, aku menemukan ini. Ini adalah batu dari tambang emasku yang tidak diketahui oleh siapapun. Jika Dhum memiliki batu ini, jadi sudah pasti Acarya Chanakya mengetahui tentang tambang emasmu ini, Yang Mulia. Apa? Ini menunjukkan bahwa setelah harta rahasiamu sekarang, pandangan Chanakya ada pada tambang emasmu, Yang Mulia. Yang Mulia, pasti ada seseorang yang bekerja sama dengan Chanakya. Apa di tambang itu ada seseorang yang kau curigai atau yang bermusuhan denganmu? Semua yang di sana adalah musuh, karena mereka semua adalah kesatria Piplifan. Coba pikirkan, Yang Mulia. Jika Chanakya bisa membawa batu itu dari sana, itu artinya dia juga bisa berbicara dengan para kesatria Piplifan itu. Dia mungkin bisa mempengaruhi mereka untuk berperang melawan dirimu. Dia bisa membangkitkan api revolusi. Yang Mulia, aku rasa kau harus segera mengirimkan Amatya dan menyelesaikan masalah ini sebelum terjadi masalah baru. Tidak, Maharaja. Jika aku ke sana, maka semua akan curiga. Kita harus mencari tahu dulu apa rencananya. Lalu kita akan kirim orang kepercayaanmu dalam wujud pelayan yang akan bekerja sebagai informan untuk kita. Apakah menurutmu ada pelayanku yang bisa melakukan hal itu, Amatya? Ada satu orang, Maharaja. Selain pelayan kesayanganmu, Chandragupta, siapa lagi yang bisa melakukannya? Hanya dia saja yang bisa mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, Maharaja. Bagus. Jadi Chandragupta akan kau ajak ke tambang itu, Amatya. Baik, Maharaja. Sekarang aku akan masuk ke dalam tambang emas. Aku akan masuk sendirian, tetapi akan keluar dengan seluruh pasukan kesatriaku untuk menghancurkanmu, Danananda. Hal apakah yang paling diperlukan oleh manusia untuk hidup? Makanan? Air? Udara segar untuk bernafaskah? Tidak. Yang lebih penting dari semua itu adalah harapan. Meski seseorang tidak memiliki apapun, tetapi jika dia mengharapkan masa depan yang cerah, maka dia akan jadikan harapan itu sebagai kekuatannya dan melewati rintangan sebesar apapun. Jika semua harta bendamu direnggut atau hilang darimu, tetap saja pertahankanlah harapanmu. Ingatlah baik-baik, sedikit sinar harapan
bisa menghilangkan kegelapan walau segelap apapun. Inilah ilmu yang kubagikan kepada kalian semua. Chandragupta akan segera bertemu dengan para ksatria di tambang emas. Tapi Acarya, bagaimana para ksatria itu akan mempercayai Chandragupta? Akan lebih sulit membuat ksatria Pivlivan percaya dibandingkan mengeluarkan mereka dari tambang emas itu. Aku harap kau tidak keberatan diikat dengan rantai ini. Chandragupta, kau dibawa ke tambang emas ini sebagai tahanan. Maka kau harus diperlakukan seperti mereka. Tentu saja. Aku merasa kau memiliki rencana lain untuk mengikatku di dalam rantai ini selain untuk menjalankan rencana kita itu, Amatya. Kau tidak berniat agar aku seperti tahanan, tetapi membuatku merasa rasanya menjadi tahanan. Pergi dan selesaikan. Patanraj! Perintahkan saja, Amatya. Maharaja memerintahkan agar pelayan ini bekerja dengan pelayan lain di tambang emas ini. Suruh dia melakukan kerja yang sangat berat. Bagus. Setelah lama, aku bisa membuat anak muda menggosok batu menjadi emas. Saat ini aku perlu pengganti untuk beberapa orang itu. Kenapa mereka dihabisi, Patanraj? Apakah mereka berusaha melarikan diri? Mencoba melarikan diri dari neraka ini, arwah mereka juga tidak akan bisa lolos dari sini, Amatya. Mereka sudah tidak berguna bagi kita dan membebani kita. Dan aku hanya meringankan beban mereka saja. Hukum mereka! Tidak! Tunggu! Kau keberatan karena mereka tidak berguna bagimu lagi? Siapa yang akan bekerja menggantikan mereka? Aku akan bekerja menggantikan mereka. Kau biarkan saja mereka hidup. Anak kecil ini akan menggantikan pekerjaan 5 orang? Kita lihat saja. Sampai kapan kau kuat? Biarkan dia langsung bekerja. Aku harap kau mengerti. Aku melakukan ini untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka. Aku pergi dulu. Bawa dia pergi! Dengar, Patanraj. Pastikan pelayan itu tidak keluar hidup-hidup dari sini. Aku dengar dia datang kemari untuk sebuah pekerjaan khusus dari Maharaja. Dia ingin menangkap orang yang buat masalah. Aku ingin tahu, apakah itu benar, Amatya? Dialah biang masalah dan pembuat masalah. Aku mau masalah ini terkubur di tambang ini untuk selama-lamanya. Kau harus pastikan mautnya terlihat sebagai kecelakaan. Jika kau gagal,
Maka ingatlah, Patanraj, kau menjadi seperti ini semua karena diriku. Maharaja memberimu kepercayaan ini karena aku. Dia akan mendengar yang kuberitahu dan melihat yang aku tunjukkan. Jika pelayan ini keluar hidup-hidup dari sini, maka kau akan tiada. Jangan cemas, Amatya. Yang kau inginkan pasti akan terjadi. Pelayan itu akan ada di nerakaku. Bagus. Jika anak ini siap untuk melakukan pekerjaan kalian, maka sebaiknya pergilah. Dan kalian carilah tempat bekerja lain yang lebih ringan daripada di sini. Jika kalian beruntung, kalian akan segera mendapatkan maut. Atau kalian semua akan terus bisa menikmati nerakaku ini. Apa kau pikir kau berbuat kebaikan dengan menyelamatkan nyawa kami semua di sini? Tidak, kau tidak melakukan kebaikan, tapi malah menambah masalah kami dengan menambah usia kami. Dulu kami adalah ksatria yang sangat bangga, tapi saat ini kami hanya memiliki kekuatan untuk mengangkat tongkat ini saja. Kau telah menambah penghinaanku. Kau menjatuhkanku di pandanganku sendiri. Aku tidak akan pernah merestui dirimu. Aku tidak akan pernah merestuimu. Dan itu adalah janjiku. Itu janjiku, anak muda. Kusvas? Kusvas, dia adalah ksatria terbaik di Piplivan. Sasarannya selalu tepat. Dia juga selalu berhasil mengalahkan semua strategi yang dibuat oleh musuh-musuh kita. Jadi, karena keberanian dan juga karena kepintarannya itu, Piplivan berhasil memenangkan banyak sekali perang waktu itu. Ayo, sudah waktunya membuatmu bekerja. Ayo bawa dia pergi. Ingat, mulai sekarang kau adalah pelayan di sini. Seperti pelayan lainnya, di punggungmu akan ada tanda perpelayanan. Dan ingat, kau tidak akan pernah keluar dari neraka ini. Terima kasih banyak. Sekarang aku juga setara mereka. Aku bisa meringankan beban mereka. Kau sangat angkuh, kan? Seperti emas ini yang meleleh, maka tubuh dan juga keangkuhanmu itu akan segera meleleh di tempat ini. Baldev! Bawa dia pergi dan jelaskan kepadanya tidak perlu sok jagoan di tambang ini. Dia harus menyatukan darah dan keringatnya, bekerja siang dan malam untuk menghasilkan emas bagi Maharaja. Jika dia melakukan kesalahan, maka selain dia, kau juga akan merasakan hukumannya. Baik, Patanraj. Bawa dia pergi. Silakan tunjukkan kemampuanmu, pelayan. Malam ini akan menjadi malam terakhirmu. Selama Chandragupta berusaha membebaskan para ksatria Piplivan dari tambang emas, kita semua harus membuat rencana yang selanjutnya. Kita harus tahu kapan, siapa, dan di mana yang melakukan penjagaan di penjara bawah tanah Istana Danananda. Ada beberapa penjaga yang ada kali ini di istana.
di mana ada celah, di mana kita bisa langsung masuk dalam istana. Kita harus tahu semua ini sebelum masuk ke istana. Untuk itu kita harus menyiapkan denah kecil istana Danananda. Setelah itu, rencana kita masuk ke istana Danananda menjadi lebih mudah. Ayo. Tapi Acarya, meski Chandragupta akan segera bertemu dengan para kesatria di tambang emas, aku ingin tahu Acarya, bagaimana para kesatria itu akan mempercayai Chandragupta dan mereka akan setuju untuk menjadi pasukan Chandra dalam revolusi kita. Pekerjaan ini memang agak sulit. Tapi akan lebih sulit lagi membuat kesatria Pivlivan percaya dibandingkan mengeluarkan mereka dari tambang emas itu. Perpelayanan selama ini pasti sudah menekan keberanian mereka. Rantai perpelayanan sudah menekan kekuatan mereka. Tantangan terbesar bagi Chandragupta adalah mengangkat kembali semangat mereka semua. Apa? Hanya segini kekuatanmu? Kau tidak bisa mengangkat palu biasa? Dan kau pikir kau akan menggantikan pekerjaan 5 kesatria? Ikutlah denganku. Aku akan perkenalkan kau pada neraka ini, agar semangatmu hancur lagi. Ayo. Di sini ada sekitar 500 kesatria dan hanya 50 penjaga. Kenapa mereka tidak berusaha melarikan diri? Perpelayanan ini juga telah merantai kekuatan mereka sebagai kesatria. Hanya ada satu cara membebaskan mereka. Aku harus mengingatkan kembali keberanian dan kebanggaan mereka yang hilang. Mereka harus ingat siapa mereka. Mereka adalah pejuang Pivlivan yang sangat berani. Ada apa? Kau mencari jalan keluar dari sini? Hidupmu akan berakhir, tapi emas akan terus keluar dari sini. Dan kita tidak mungkin keluar hidup-hidup dari tempat yang menyeramkan ini. Dan aku rasa lebih baik bagimu jika kau mengeluarkan pemikiran ini dari hatimu. Aku sendiri tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar kata ini dari Baldev. Selama ini, dia selalu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itulah, Baldev adalah kesatria yang tidak terkalahkan. Dia kebanggaan pasukan kita. Keunggulannya adalah, dia tidak akan mengalahkan musuh dengan kekuatannya, tapi dengan menggunakan permainan otaknya juga. Menyerah tidak pernah ada dalam sifatnya. Berkat prajurit yang percaya diri seperti dia, maka Pivlivan menjadi negara yang sangat sulit untuk dikalahkan. Pejuang yang tidak percaya pada kata menyerah dan selalu bisa mengalahkan musuh dengan harapan yang tinggi, dia telah kehilangan seluruh harapannya.
Kau telah merenggut kesempatan terakhirku untuk bebas. Begini, Pak. Diam! Kau sudah melakukan yang kau inginkan. Kau tidak perlu bicara lagi sekarang. Pelayan seperti dirimu tidak akan mengerti kelemahan seorang kesatria. Tidak akan pernah. Aku adalah kesatria yang sial, yang hanya bisa menunggu kedatangan mautnya saja. Aku tahu kalau aku tidak akan mendapat kematian di medan perang. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Sejak kita mendapatkan banyak emas dari tambang emas, kita sudah menggandakan jumlah senjata kita, Maharaja. Kenapa hanya 2 kali lipat, Amatya? Buatlah produksi senjata 4 kali lipat. Aku ingin kita bisa mengalahkan Selesai dalam urusan senjata juga. Tambahkan orang untuk membuat senjata lagi. Setiap hari aku ingin 2 peti senjata, Amatya. Itu akan terjadi, Maharaja. Jika Chanakya berusaha memprovokasi kesatria itu melawanku, maka kita harus memastikan kita akan membuat mereka bekerja keras sampai harapan dan keberanian yang tersisa akan tenggelam di dalam. Dan mereka tidak bisa berpikir untuk revolusi. Aku akan menghabisi mereka dengan darah mereka sendiri. Jangankan Chanakya, aku bisa mengalahkan 15 kerajaan tetangga juga. Baik, Maharaja. Aku akan menuruti perkataanmu. Ini senjata yang sangat unik. Benar, Maharaja. Sekali menyerang, dia bisa menghabisi 5 orang sekaligus, Maharaja. Aku membuat ini untuk diriku sendiri. Setelah aku sembuh, aku sudah siap mengorbankan diriku untukmu di medan perang. Tetapi, Amatya, senjata akan bekerja sempurna saat dia berada di tangan yang sempurna. Menurutku, orang lain pantas memegang senjata ini. Siapa, Maharaja? Pelayan kesayanganku, Chandragupta. Dia sudah berbuat banyak untuk kita, Amatya. Maka dia harus mendapatkan sesuatu. Aku yakin kau setuju dengan keputusanku. Benar kan? Iya, Maharaja. Karena kau percaya kepadanya, kau mengirimkannya ke tambang emasku untuk melakukan pekerjaanku, Amatya. Benar kan? Tentu, Maharaja. Pelayan Chandragupta memang sangat luar biasa. Tapi maafkan aku, Maharaja. Berita kematian pelayan itu akan segera terdengar di istana ini. Gagak hitam. Apa itu gagak hitam? Itu adalah pesan kematian. Setiap kali gagak hitam datang kemari, pasti seseorang akan meninggal. Hari ini akan ada yang tiada lagi. Ayo kita lihat takdir siapa yang beruntung di antara kalian semua yang ada di sini. Seharusnya kau biarkan Patan Raj mengakhiri hidupnya. Atau kesatria berani tidak akan terpaksa untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Aku tahu yang kulakukan ini disebut sebagai pengecut. Dengan melompat ke api ini, aku bukan hanya membebaskan diriku, tapi aku akan mengakhiri semua dukaku, penderitaan, dan penghinaan
yang sudah kualami selama 12 tahun ini. Keberanian dan juga identitasku sebenarnya sudah hilang. Pada saat terakhir hidupku ini, aku tidak akan mengingat kepada dewa, tapi aku akan mengingat pengorbanan dan keberanian dari Maharaja Piplivan, yaitu Chandravadan. Aku akan membawa pergi semua rasa hormatku itu bersama dengan kematianku sekarang. Tunggu dulu! Jangan melompat, kau tidak boleh putus asa! Semua harapanku sudah hilang sejak pertama kali aku menjadi tahanan di neraka ini. Yang mulia Chandravadan, kumohon maafkan diriku. Aku terpaksa memilih jalan ini untuk membebaskan diriku. Aku sudah kehilangan harapan untuk bebas dari sini. Sudah cukup. Pangeran Piplivan sudah datang untuk menghilangkan kegelapan dari hidup kesatria Piplivan. Aku pasti akan datang. Aku tahu pangeran kita telah dihabisi pada hari itu. Dan Ananda yang kejam telah menghabisi Maharaja dengan sadis. Aku tahu itu. Tidak! Arang dan Biji mungkin terlihat berbeda, tetapi keduanya ada kemiripan. Keduanya dalam kegelapan yang sangat mendalam, menjadi sangat berharga jika semakin terbenam ke dalam. Arang bisa menjadi api, dan biji bisa menjadi dasar sebuah tanaman. Hal sama terjadi pada manusia juga. Jika manusia terus melawan dan berhasil bertahan dalam rintangan, jika terus berusaha mencari jalan keluar dalam kegelapan, jika dia bisa membangkitkan dirinya setelah menahan tekanan besar, baru akan dianggap mulia. Inilah ilmu yang kubagikan kepada kalian semua. Tidak takut pada maut, selalu menunjukkan keberanian. Itulah pahlawan Piplivan yang selalu pantang menyerah. Aku akan membebaskan kalian semua dari sini. Aku tahu pangeran kita telah dihabisi pada hari itu, dan Ananda yang kejam itu telah menghabisi Maharaja dengan sadis. Aku tahu itu. Tidak! Berjanjilah padaku, Chandragupta, meski keadaan sangat sulit, kau jangan pernah memberitahu kebenaranmu kepada kesatria Piplivan yang ada di sana. Aku yang akan memutuskan kapan, di mana, dan bagaimana akan memberitahu kebenaranmu. Saat itu kau hanya boleh menjadi pelayan di mata mereka. Berjanjilah kepadaku. Aku berjanji padamu, Acarya. Jangan buang waktu kami dengan ceramahmu itu. Cepat melompatlah. Mendiang Maharajamu Chandravadan atau Pangeran Piplivan akan datang untuk menyelamatkanmu. Ayo cepat melompatlah. Kau tunggu apa lagi? Tertawa saja, Patan Raj. Silakan saja. Kau tertawa sepuasmu. Tapi ingatlah satu hal. Akan muncul badai dari tanah Piplivan, di mana akan menghancurkanmu dan juga Maharajamu dan Ananda. Kau nantikan saja akhirmu, Patan Raj. Hidup Piplivan! Hidup Maharaja Chandravadan! Tidak!
Semoga saja Chandra baik-baik saja. Stulbhadra, apa rencanamu untuk masuk ke istana? Acarya, kita bisa membuat terowongan dan masuk ke dalam istana melalui sisi yang ini saat menyerang mereka. Di sebelah ini? Mau membuat terowongan di sini? Apa kau sudah memikirkannya? Iya, Acarya. Stulbhadra, di sebelah sini istana ada sebuah sungai. Bagaimana akan membuat terowongan di dalam sungai? Di mana perhatianmu, Stulbhadra? Iya, Acarya. Aku tidak sedang memperhatikan. Aku mencemaskan Chandragupta. Aku merasa sangat takut memikirkan keadaannya di neraka itu. Bagaimana sekarang keadaannya, Acarya? Aku khawatir sekali. Setiap kali kau mencemaskan Chandragupta, ingatlah baik-baik. Setelah melewati keadaan apa, setelah melewati banyak rintangan besar, Chandragupta selalu mendapatkan kepercayaan diri, keyakinan, dan juga kebanggaan yang baru. Setiap rintangan selalu membuatnya jauh lebih baik dan berani dari sebelumnya. Chandragupta adalah emas murni. Saat dia akan berhasil keluar dari rintangan tambang emas itu, maka dia akan menjadi mulia. Meski keadaan sangat sulit dan dia harus menghadapi rintangan yang sangat besar, dia harus membebaskan dirinya dan semua ksatria Piplivan dari jeratan ikatan perpelayanan itu. Hanya ada dua hal yang penting dalam perang suci Chandragupta: kemenangan dan keberanian. Melihat kegelisahan pelayan itu, karena melihat kematian kakek tadi, aku jadi setuju dengan keputusan Amatya. Kita harus segera menghabisi. Tapi ingatlah kalau pelayan itu adalah kesayangan dari Maharaja. Jadi kematiannya harus seperti sebuah kecelakaan. Kalian harus bisa melakukan hal itu. Kami belum pernah gagal menjalankan perintahmu, Tuan. Jadi kali ini pun yang kau inginkan pasti akan terjadi. Bagus sekali. Aku sudah siapkan seluruh tentara untuk menjaga di luar. Aku sendiri yang akan memastikan sebelum aku suruh mereka tidak akan mendekat. Agar jalanmu akan bisa mudah. Dan malam ini dia harus tiada. Hidup Maharaja Chandravadan! Tidak! Prajuritku mengorbankan nyawanya dengan menghormati ayahku. Sekarang tidak lagi. Aku akan memberi mereka kehidupan dan mengeluarkan mereka dari tempat ini. Pelayan. Aku rasa kau belum pernah melihat kematian sedekat ini. Karena itulah kau terlihat sangat gelisah. Berikan sedikit waktu, lalu kau akan terbiasa dengan semua pemandangan yang ada di sini. Mungkin kau sudah terbiasa, Baldev. Karena meski sudah 12 tahun, aku masih melihat duka di matamu itu. Kau benar sekali. Aku memang berduka. Tapi aku tidak sedih karena kehilangan saudara kesatriaku. Aku sedih karena dia tidak mau kematian seperti ini. Kami tidak mau kematian seperti ini. Kami ingin gugur dalam medan perang saat melindungi Ibu Pertiwi ini. Hanya ini ajaran yang kami dapatkan sejak kecil. Tidak takut tiada dan semangat dalam hidup. Mendapat kemenangan adalah merupakan kebanggaan dari Piplivan. Inilah kebanggaan Piplivan. Ini kebanggaan kami. Tidak takut tiada dan semangat dalam hidup. Mendapatkan kemenangan adalah kebanggaan dari Piplivan. Tidak takut tiada dan semangat dalam hidup. Mendapat kemenangan adalah kebanggaan dari Piplivan.
Kesatria Piplifan ini bukan perkataan biasa. Di sana ada sebuah kekuatan yang bisa membangkitkan semangat yang ada dalam diri kalian. Panasnya tambang emas itu tidak mendinginkan darah kalian. Maka ingatlah penghinaan dan juga penderitaan ini. Jadikan semua duka ini dan semua kesedihan ini sebagai semangatmu untuk membalas dendam atas apa yang kalian alami selama ini. Katakan bersamaku, tidak takut tiada dan semangat dalam hidup mendapat kemenangan adalah kebanggaan dari Piplifan. Kebanggaan dari Piplifan. Aku akan membebaskan kalian semua dari sini. Aku akan memberikan sinar harapannya. Ini janjiku pada kalian. Penyakit yang paling berbahaya yang ada di tambang ini adalah harapan. Jika mereka mulai memikirkan harapan, maka menghilangkan duka ini, itu tidak akan mungkin. Mereka akan mulai yakin pada masa depan palsu. Sebuah masa depan yang sebenarnya memang tidak ada. Kami sudah sekarat di sini sejak 12 tahun. Kami sudah menerima keadaan ini. Kami tahu kami tidak akan bisa keluar dari sini. Maka akan lebih baik bagimu jika saat ini juga kau segera menerima keadaan seperti ini. Ingatlah selalu perkataan aku. Jangan pernah berjanji pada siapapun jika tidak bisa mewujudkan janji tersebut. Jangan pernah berjanji! Agnimuk adalah petarung pedang terbaik di Piplifan. Serangan pedangnya sepanas bara api dan secepat kilat. Tepat sasaran dan pertarungannya sama cepatnya dengan amarah yang dia miliki. Aku merasa orang-orang di sini juga tidak menyukaimu. Aku akan mengajakmu ke sebuah tempat. Di mana tempat itu kau bisa bekerja tanpa kau harus mencemaskan hal apapun. Di dalam gua itu. Tapi di sana sangat gelap. Bagaimana aku akan bisa bekerja? Agnimuk, berikan dia api agar dia bisa bertahan hidup dan memberikan emasnya. Sekarang juga pergilah sana. Patanraj, dia masih anak kecil. Kau lepaskan saja dia. Burung gagak hitam itu mulai datang lagi. Aku rasa tidak lama lagi anak ini akan tiada. Patanraj pasti memiliki rencana mengirimku ke dalam gua ini. Aku harus terus waspada.
Cari dia. Dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Ramalan burung gagak itu sudah terwujud. Aku sedih. Pelayan kesayangan Maharaja meninggal dalam kecelakaan. Perkataan Amatya benar. Kau adalah penyebab dari semua masalah ini. Aku tidak menyebabkan kematian mereka. Mereka tiba-tiba saja menyerangku. Jadi aku mengangkat senjata untuk melindungi diriku. Aku akan menghukummu atas perbuatanmu. Aku tidak ingin menghabisi mereka dan aku juga tidak ingin menyerangmu. Aku tidak mau mendengar apapun. Kau pemberontak dan aku akan menghukummu untuk ini. Aku akan tenang setelah menghabisimu. Iya. Cepat keluarkan Patanraj dari api ini. Apa yang telah kau lakukan? Patanraj sudah berniat untuk menghabisiku. Secara diam-diam. Di dalam gua itu. Kau membuat masalah. Kau tahu apa akibatnya? Tentara yang berdiri di luar bisa kembali kapanpun juga. Apa kau sudah memikirkan akibatnya? Maka aku akan menghabisi mereka. Sama seperti caraku. Menghabisi Patanraj ini. Aku benar-benar merasa sedih melihat keadaan kalian. Cobalah lihat ke dalam hati kalian dan carilah semangat hidup kalian.
dari dalam hati kalian, maka hati kalian itu pasti akan menjawab. Daripada menjadi seorang pelayan dengan dirantai seperti ini, lebih baik kita menerima maut demi kebebasan kita. Hari ini 4 orang prajurit sudah aku habisi di depan kalian. Aku ini yang hanya seorang anak kecil. Apakah kalian semua yang adalah kesatria tidak bisa melawan 50 prajurit demi kebebasan kalian? Di usiamu ini, darah siapapun bisa saja mendidih. Kami tahu benar apa dan bagaimana rasanya kami dihina dan menjadi pelayan selama 12 tahun ini. Jika kau pikir bisa keluar dari neraka Danananda hanya dengan menghabisi 4 prajuritnya saja, maka itu hanya ilusimu saja. Ini bukanlah ilusi, tetapi keyakinanku. Karena aku yakin bahwa malam ini kita semua pasti akan bebas meskipun aku harus menghadapi 50 prajurit itu sendirian. Maharaja Danananda menuju kemari bersama pasukan besarnya. Patanraj, apa yang terjadi di sini? Bahu! Maharaja, keadaan menjulur ke pemberontakan sekarang. Dan pelayan ini telah menghabisi prajurit ini yang mulia. Aku rasa dia sama sekali tidak mengetahui kedatanganmu. Dan dia pikir dia bisa keluar dengan mudah setelah menghabisi mereka. Kerang ini dulu adalah rumah bagi makhluk air. Di saat yang tepat, makhluk itu mengorbankan rumahnya sendiri karena ukurannya semakin membesar. Kehidupan manusia juga seperti ini. Sesuai keadaan terkadang, kita harus melepaskan perisai perlindungan kita juga. Untuk maju, kita harus melupakan masa lalu. Jika mau membuat identitas, maka tinggalkan zona nyamanmu untuk menghadapi rintangan dan juga kesulitan. Baru kau akan berhasil. Inilah ilmu yang kubagikan pada kalian. Aku campurkan ke dalam makanan kesatria pemberontak itu. Maka makanan lezat hari ini akan mengakhiri seluruh penderitaan hidup mereka.